Sama sih. Ke kiri bang, kiri bang, kiri ya. Thank you bang. Pencariannya Pak, mungkin itu. Terima kasih. Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisam menggelar jumpa pers terkait penindakan Densus 88 di Kompleks Villa Mutiara, Kota Makassar. Didampingi pejabat Densus 88 Mabes Polri, Kabapendum Dipumas Mabes Polri, dan Kabitumas Polda Sulsel, Kapolda menjelaskan penindakan Densus 88 AT Polri terhadap jaringan kelompok teroris di perumahan Villa Mutiara Biru Kota Makassar yang terjadi Rabu 6 Januari tahun 2021 sekitar pukul 6 pagi. Kapolda menjelaskan perkembangan penindakan Densus 88 AT Polri terhadap jaringan kelompok teroris di perumahan Villa Mutiara, Kota Makassar. Dikatakannya bahwa benar, Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021 pagi telah dilakukan penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Mabes Polri dan di backup Polda Sulsel di perumahan Villa Mutiara Biru Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pada saat penangkapan 2 orang meninggal dunia karena melakukan penyerangan kepada petugas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan senapang angin jenis PCP yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan petugas sehingga petugas melakukan penindakan secara tegas, terukur yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Kapolda juga mengungkap identitas 2 terduga teroris yang meninggal saat penggerebekan di Makassar Rabu kemarin, yaitu inisial R dan inisial A yang merupakan mertua dan menantu dan terlibat jaringan JAD yang mendukung ISIS. Inisial R umur 46 tahun, warga perumahan Villa Mutiara Biru 11 nomor 2 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dan inisial A umur 23 tahun, warga perumahan Villa Mutiara Biru 11 nomor 2 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Selain itu dijelaskan 1 orang pelaku lainnya mengalami luka tertembak, saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dalam pengawasan petugas atas nama inisial LW 30 tahun beralamat Villa Mutiara Klaster Biru 11 nomor 24 Kota Makassar. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bersamaan saat kejadian itu dilakukan juga penangkapan 18 orang di lokasi yang berbeda. 5 titik lokasi penangkapan Kecamatan Biringkanaya Villa Mutiara Makassar, Sudiang Raya Kecamatan Talok Kota Makassar, Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Goa, dan DS Taulo Kecamatan Ala Kabupaten Ngenrekang. Adapun hubungan dari 2 pelaku yang meninggal dunia dari 18 orang terduga diamankan terkait ISIS di Yayasan Al-Ridho milik Ustaz Basir Napiter. Dijelaskannya lagi pelaku keseluruhan berjumlah 20 orang, terdiri 17 laki-laki dan 3 perempuan. Dan adapun 20 orang tersebut yang meninggal dunia 2 orang. Juga diamankan 18 orang, jadi keseluruhan berjumlah 20 orang, dan terkait penindakan ini petugas melakukan pengintaian dari tahun 2015 hingga tahun 2021, di mana saat kejadian kemarin pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Densus 88 Mabes Polri.
Kapolda menjelaskan bahwa kelompok teroris Villa Mutiara ini merupakan jaringan JAD dan beserta ratusan jamaah lainnya melakukan baiat kepada Khilafah ataupun ISIS pada tahun 2015 di pesantren Ar-Rida pimpinan Ustaz Basir yang meninggal di LP Nusa Kambangan karena terlibat teror. Dikatakannya, kelompok ini aktif melaksanakan kajian khusus bersama pendukung dakwah lainnya di Kompleks Villa Mutiara pada tahun 2016. Kelompok teroris Villa Mutiara ini berencana berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS, namun digagalkan saat telah berada di Bandara Soekarno, Jakarta. Selain itu, lanjut Kapolda, kelompok Villa Mutiara ini terlibat dalam pengiriman dana aksi para pelaku bom bunuh diri di gereja katedral di Jolo, Filipina, dan para pelakunya kelompok Villa Mutiara. Jadi sejak Oktober tahun 2020, kelompok teroris Villa Mutiara ini secara rutin telah melakukan latihan menembak dan naik gunung, kata Kapolda. Selain itu lanjutnya, fasilitator pelarian diidentifikasi atas nama Andi Baso yang merupakan DPO bom gereja Aukumene, Samarinda tahun 2017, dan juga perencanaan bom gereja Jolo 2019 suami istri di Filipina, di mana Ulfa saudara kandung dari tersangka pelaku R dari kelompok Villa Mutiara. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya rangkaian bom sempil laras panjang jenis PCP, 6 pucuk senjata tajam, parang, badik, pedang, samurai, busur, dan buku-buku yang bersifat provokatif, radikal, dan lain-lain yang tergelar dalam press release ini. Jadi para pemirsa Timur News TV atau para subscriber, inilah barang bukti yang diduga milik teroris Sulsel yang dipajang di Mapolda Sulawesi Selatan. Barang bukti ini dipajang terkait jumpa pers yang dilakukan Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisam terkait kasus yang terjadi di Villa Mutiara Biru, Kota Makassar pada tanggal 6 Januari tahun 2021 pukul 6 pagi. Sekian dulu pemirsa, saya Rusdi dari jurnalis timurnews.com. Yang MR sama SA yang mana?